Ya, atau kemudian anak Veronica dan Maria yang sama-sama terima komuni pertama pada waktu-waktu yang telah lewat. Ada juga di sela-sela kegembiraan mereka ini hadir anak kecil yang belum dibaptis ini. Tuhan itu begitu baik, maka meskipun ada banyak tantangan dan rintangan dalam kehidupan yang kita alami, tulisan Tuhan selalu baik. Tulisan dan kehendak Tuhan dalam guratan hidup yang harus dialami manusia itu senantiasa indah. Maka apa yang dapat kita buat terhadap Tuhan? Apakah kemudian datang dan bersujud di kaki Tuhan selalu? Di tempat mana sujud itu dibuat? Apakah kita harus kemudian sombong dan bermegah-megah diri karenanya? Tidak. Bacaan pertama kita mengajak kita untuk rendah hati, karena kapak tidak bisa menyombongkan diri di hadapan orang yang menggunakannya. Orang yang menggunakan kapak itu biasanya dia menggerakkan kemana kapak harus diarahkan untuk membelah kayu. Dan kalau sudah tidak tajam kapak itu, maka orangnya yang harus mengasah kapak itu menjadi tajam. Meskipun kapak yang membelah kayu, tetapi tidak dapat menyombongkan dirinya di hadapan orang yang memegang kapak itu. Maka saudara-saudari terkasih, peristiwa-peristiwa ini harus dilihat sebagai kejadian-kejadian yang direncanakan oleh Allah. Bacaan pertama mengungkapkan bahkan perbuatan orang melawan Tuhan pun harus dipandang demikian sebagai seturut rencana Allah menurut kata Nabi. Maka saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil kita hari ini itu sejalan dengan tema besar yang Bapak Andreas pilih dari Injil Yohanes di bagian paling bawah ini, Yohanes 11:25 ayat 26. Itu dalam perikop ajakan juru selamat. Saudara-saudari terkasih, kita diajak oleh bacaan Injil Matius maupun Yohanes ini untuk menjadi rendah hati di hadapan Allah yang penuh misteri, di hadapan Allah yang ada di tengah-tengah kita, tetapi kita tidak lihat. Hanya sebagai orang beriman kita sadar dan tahu Dia ada. Maka orang rendah hati akan diberitahu mengenai misteri Allah. Sebab orang yang rendah hati adalah orang yang terbuka hatinya kepada Allah dan semua misterinya. Orang cerdik dan orang pandai tentu lebih sulit untuk menghadapi rencana Allah ketika dia berpikir bahwa dengan kecerdikan dan kepandaiannya dia dapat memahami segala misteri Allah. Karena itu, hati sesederhana penuh rasa syukur merupakan syarat penerimaan kerajaan surga. Bapak Andreas Aikingging dan Ibu Miriam Hudi menyelesaikan pendidikan menjadi orang-orang yang berpendidikan. Sarjana itu suatu tingkat pendidikan yang luar biasa. Sampai wisuda itu suatu pencapaian yang patut dipuji. Biasanya sekarang bahkan anak-anak yang tamat TK itu mereka dilepaskan dari sekolah taman kanak-kanak dengan pakaian macam wisuda begitu.
sesuatu yang sangat buruk dan yang buat orang seolah-olah pikir sekolah sudah selesai. Selesai itu kalau sampai tingkat sarjana seperti Bapak Andreas dan Ibu Miriam di sini. Maka yang masih sekolah, yang baru tamat SMP menuju ke SMA, yang baru selesaikan SMA, siap-siap untuk ke perguruan tinggi, yang baru tamat SD lalu sudah mulai beraktivitas di SMP hari-hari ini, ataupun yang baru masuk sekolah mulai pakai pakaian merah putih di hari-hari ini, lihatlah bahwa kita diajar, dididik untuk menjadi orang-orang yang cerdik. Itu orang-orang yang senantiasa menggunakan akal sehatnya. Dan pandai adalah orang-orang yang tahu banyak hal. Kita diajar dan dididik untuk cerdik dan pandai, tetapi sikap hidup kita adalah hidup yang rendah hati selalu. Dan saya juga melihat Ibu Miriam dan Bapak Andreas di sini itu orang-orang yang memang menunjukkan diri selalu rendah hati di hadapan semua umat beriman. Terima kasih atas contoh hidup yang Anda berdua berikan bersama keluarga dalam hari-hari hidup bersama umat beriman di tempat ini. Maka saudara-saudari yang terkasih, kerendahan hati dan kesederhanaan yang kita miliki sesungguhnya menjadi hal yang perlu bagi persembahan syukur yang kita panjatkan kehadirat Tuhan pada hari ini. Maka semoga kita semua bersama dengan anggota keluarga ini hidup dan berkembang dalam penyelenggaraan Tuhan untuk menjadi orang-orang yang rendah hati selalu dan orang-orang yang tahu bersyukur bagi seluruh hidup yang kita jalani di mana saja kita berada, dan karenanya pintu hati kita selalu terbuka bagi rahmat dan berkat Tuhan selalu, Allah Bapa Tuhan langit dan bumi. Amin.